kita nggak bisa menilai seseorang itu mampu atau tidak dari pakaian, dari rumah, dari apapun. Kita nggak pernah tahu kalau rumah yang mewah itu ternyata adalah turunan dari orang tuanya. Sedangkan keuangannya dia tidak sebagus orang tuanya. Jadi terkadang kan kita salah melihat mas casingnya. Kayak gitu. Makanya banyak ojol yang bilang, ternyata yang banyak ngasih tips itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Oh. Pertama, mereka menengah ke bawah itu kan pajaknya masih kecil ya. Iya, bener. Oh, mantap. Dan perkataan paling magicnya adalah mas, ketika lagi digendong kayak gini, mama saya lagi duduk. Mama saya PNS by the way. Mama ini saya nggak nyebut dia mama angkat sih. Dia mama kedua saya soalnya. Mama kedua saya ini melihat dari jauh, hei kak, kayak gitu. Oh, ahai. Jadi kayak orang Batak gitu. Apa tuh katanya? Mau beli dong ikannya kayak gitu. Oh boleh silahkan. Turunin. Itu apa kak? Ini anak saya katanya. Dibalikin mas. Weh daba. Basah rambutnya. Kasihan rambutnya basah gitu. Umurnya berapa? Baru 8 hari gitu. Ya, wow. Baru 8 hari kak. Kakak baru ngelahirin tapi udah jualan. Iya katanya gitu. Terus siapa yang mau nanggung jawab gitu ya mas? Nah, mama saya tuh nggak menyerah mas. Kata-kata paling mutiara yang dikeluarin dari mama saya yang kedua ini mas tahu apa? Sini saya pegang anaknya, ibu jualan aja, kakak jualan aja. Ini ada modal. Itu aja keajaiban apa enggak mas? Ajaib dong. Dimulai dari tatapan pertama, jatuh cinta, dia besarin saya, lama-lama dia ngangkat saya jadi anaknya. Itu keajaiban apa enggak mas? Menurut saya itu keajaiban. Saya selalu mengingat itu. Allah itu maha baik. Bayangin aja mas, saya tidak dibiarkan tumbuh di keluarga yang tidak berkecukupan. Karena saya tidak akan bisa meraih mimpi saya kalau saya tidak diangkat oleh ibu yang kedua ini. Nggak akan bisa mas. Pendidikannya nggak akan bisa. Itu aja sudah keajaiban mas. Bagaimana caranya dia jatuh cinta sama saya yang ada di punggung mama saya yang mukanya nggak kelihatan sama sekali mas. Dia cuma bilang, sini coba lihat. Ngelihat langsung ngomong kayak gitu. Ibu, sini saya itu. Kayak gitu. Itu sih mas, saya selalu ingat itu. Makanya saya nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah nyerah. Ingat itu aja. Iya sih. Aku jadi makin yakin ya kalau sebenarnya memang skenario hidup itu udah tertulis tuh terkadang ya makin kesini tuh makin yakin gitu loh, karena orang-orang yang jadi like worker untuk mengangkat, menginspirasi, menggerakkan hati banyak orang tuh memang ya awalnya dikasih model-model kehidupan yang seperti itu sebagai pertanda bahwa ya kamu bakal jadi orang yang besar, quote and quote gitu. Tapi aku tertarik ya pada saat kalau misalnya dikomparasikan nih antara jadi ojol, jual ikan asin, sama bersih-bersih cleaning service tadi, yang paling menderita yang jadi apa? Ojol mas. Jadi ojol ya. Pada saat mengalami misalnya hal-hal yang ya bikin kamu lagi, aduh kok gini ya, hasilnya kok gini. Apa yang kamu bisikan dalam diri Karoma waktu itu? Jujur aja ketika saya jadi ojol tuh ada satu momen di mana makanannya jatuh mas. Saya masih ingat tuh. Makanannya dibawakan Karoma? Iya, makanan yang saya bawa, orderan yang saya bawa itu jatuh di tengah jalan. Terus? Saya berhenti, makanannya masih ada mas utuh. Ketika saya berhenti nepiin motor, makannya dilindas sama mobil. Di situ posisi saya tidak punya uang sama sekali. Aduh. Terus itu saya langsung nangis kejer mas. Terus gimana? Kalau saya ingatin saya bisa nangis. Saya nangis mas. Saya telepon langsung sahabat saya langsung nangis. Itu air mata saya masih ingat tuh. Saya langsung nangis. Makanannya jatuh. Kenapa? Makanannya jatuh kenapa? Kayak gitu. Ya nggak ada duit. Gimana makanannya jatuh? Gantinya gimana? Kayak gitu ya mas ya. Terus tiba-tiba ada bapak-bapak yang bilang, Neng, udah. Oh dia suku Chinese mas. Udah Neng jangan nangis, ini ada duit. Nih sono beli, kata gitu. Bapak makasih, iya nggak apa-apa. Kamu jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Jangan nangis, katanya gitu. It's okay. Saya bukan marahin kamu nangis, tapi jangan nangis. Semuanya bakalan baik-baik aja. Ya, yang bikin saya nangis itu ya mas ya, saya tidak bisa bertanggung jawab. Bukan karena saya miskin nangis ya, bukan. Karena aduh gimana ini ganti makanannya. Gantinya, sementara nggak ada uang lo ganti. Yes, gitu loh mas. Saya bingung.
Sampai saya mau nangis tuh sama teman saya bukan karena mau ngadu saya mengalami kesialan, enggak. Saya mau ngadu boleh pinjam duit nggak? Akhirnya saya matiin teleponnya, bapak ini ngasih duit, saya beli lagi. Saya anterin. Dan Mas tahu nggak, duitnya balik lagi ke saya. Ngasih tip yang dikasih. Oh, aku baru mau tanya soal itu. Kenapa, Mas? Apa arti tips bagi seorang ojol gitu, supaya kemudian kita yang sering order makanan kadang kan menyepelekan hal-hal seperti itu gitu. Oh Dirimu gitu. kan pelaku gitu kan. Iya. Gimana? Ini bisa dibilang ada pro dan kontra ya, Mas ya. Takutnya kalau misalnya ada orang yang mampu, boleh-boleh aja ngasih tips. Tapi kalau orang yang tidak terlalu punya, karena kan kita nggak bisa menilai seseorang itu mampu atau tidak dari Iya, iya, pakaian, iya, dari setuju. rumah, dari apapun. Kita nggak pernah tahu kalau rumah yang mewah itu ternyata adalah turunan dari orang tuanya. Sedangkan keuangannya dia tidak sebagus orang tuanya. Jadi terkadang kan kita salah melihat, Mas, casingnya. Kayak gitu. Makanya banyak ojol yang bilang, ternyata yang banyak ngasih tips itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Oh, Pertama, mereka menengah ke bawah itu kan pajaknya masih kecil ya. iya, bener juga itu. Ya tanggung jawabnya masih kecil. Terkadang ada orang yang sibuk kayak gitu. Jadi dia nggak sempat, dia udah mesen atau dipesenin sama orang dan kayak gitu. Kalau ada kasih. Kalau tidak bisa ya yang menerima lapangin aja. Kalau saya sih kayak gitu ya, Mas. Nah, pas di posisi berarti jadi ojol tuh bisa dibilang sebagai posisi titik terendahmu ya kan? Karena udah ada ego, Mas. Karena udah ada ego. Ya, jadi saya selesai dengan ego itu di umur segitu, Mas. Kalau sekarang kamu mau, misalnya ada orang yang ngatain saya gitu, Mas, ya, sekarapmu aja gitu. Terserah. Kan kamu yang ngomong bukan aku. Kalau kamu bilang aku jelek, ya aku kan tetap cantik. Oke. Ini kita belajar ya, teman-teman yang masih muda-muda, adik-adik mahasiswa gitu ya, bahwa ternyata untuk menuju fase yang diidealkan, yang dicita-citakan tuh nggak ada yang instan gitu. Harus mulai dari bawah dulu, memberi dulu, membuat semesta percaya dulu, melayakkan diri dulu gitu ya. Dan itu nggak semua orang menyadari gitu, tapi realnya memang demikian gitu. Nah, pada saat kemudian berada di titik terendah itu, berada di titik terbawah itu, pada saat kemudian muncul sebuah pikiran-pikiran yang negatif gitu, apa yang dilakukan Roma waktu itu gitu? Nangis aja, Mas. Oke. Kalau mau nangis ya nangis aja. Kalau mau marah ya marah aja. Tapi jangan berlama-lama. Misal, pikiran negatifnya, gimana aku bisa dapat dari mana? Karena rata-rata kan kayak gitu. Padahal sebelumnya udah, aku nanti mesti bisa dapetin pasangan kayak gini. Ah, kayaknya susah nih. Cancel lagi, bangun mimpi, cancel lagi. Nah, itu tuh gimana kalau muncul kayak gitu waktu itu? Oke, kalau misalnya banyak teman-teman dalam ruangan ini yang nonton mengalami hal yang seperti itu ya, Mas ya. Saran saya cuma 2 sih. Pertama, banyak baca buku. Saya tidak pernah putus baca bukunya. Saya selalu baca usia buku. Dari kecil. dari kecil. Dari kecil saya udah hobi baca. Terinspirasi dari mana orang ibu atau gimana? Mama atau gimana? Kalau membaca dari papa saya. Oh. Jadi papa saya itu punya sifat dia nggak mau kerja capek tapi pengen duit banyak. Jadi beliau itu, mohon maaf, sampai dulu salah satu pelaku togel tau Mas. Iya tahu lah. Aku dulu pernah kok. Iya. Saking pengennya punya motor ninja gitu kan. Oh, tiap hari itu aku tombok togel itu 250.000 Karo. Masya Allah. Dan nggak pernah dapet Karo. Iya, karena masnya nginginin. Iya, belum kenal Mas, law of attraction di situ. Izin ya Mas ya. Iya, serius itu waktu itu hampir tiap hari kan, karena aku tuh kan seneng ya membersamai musafir-musafir di tempat-tempat yang sunyi, di goa, di makam-makam wali gitu kan. Terus ketemu, ini kok dapat nomor togel, dapat 12 juta gitu. Coba kalau aku belinya 250.000 gitu. Wah, dapat berapa kira-kira kan? Langsung motor baru kan. Gitu niatnya dulu. Dan dimarahi ibu akhirnya. Itu papa saya tuh orangnya kayak gitu Mas. Mungkin
ambisinya dari dia, tapi kalau belajar itu dari mama saya. Karena kecerdasan itu 80% turun dari wanita. Mama ya. Iya. 100%, 80% lebih banyak dari wanita kalau kecerdasan. Di momen apa Mbak Roma menyadari bahwa sebuah pengalaman yang getir, pengalaman yang pahit itu bakal menjadi suatu bekal gitu untuk mengencourage dirimu meraih masa depan yang terbaik gitu? Alhamdulillah saya beruntung ya Mas ya. Beruntungnya itu orang tua saya selalu ngatain saya gitu Mas. Ngatainnya kayak gini, Roma, kamu itu ya nggak boleh sombong, kamu tuh calon orang hebat, nggak boleh sombong. Oke. Itu always Mas. Selalu dia omongin kayak gitu, mau orang tua yang kandung dan orang tua yang kedua. Mereka tuh percaya, saya nggak tahu. Semua orang di sekitar saya selalu bilang kayak gitu berulang-ulang. Sehingga percaya diri saya itu nambah. Karena jadi program ya, kan Iya, diulang-ulang terus. dan saya pun jadi mempercayai kalau saya itu punya kemampuan, kalau saya itu punya keunggulan, saya itu punya kepercayaan diri yang tinggi, kayak gitu loh Mas. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak percaya diri, saya bingung gitu. Mungkin karena lingkungan toksik ya kali. Itu dari alam bawah sadar yang trauma. Yang tadi saya sampaikan yang di video sebelumnya kayak gitu Mas. Itu ngaruh banget. Kalau teman-teman berada dalam lingkungan negatif, lingkungan toksik, segera pergi dari situ. Karena ibarat kamu sudah punya kemampuan dan potensi, itu akan terhalang oleh dinding yang sangat tinggi. Itu kayak rantai yang mengikat kaki kita gitu loh Mas. Even itu orang tua kita. Tapi tanggung jawab nggak boleh ditinggalin ya Mas. Even itu keluarga yang kita cintai bisa jadi sebagai pencuri cita-cita kita gitu ya. Yes. Oke. Nah alhamdulillah Allah nolong saya di situ. Saya terlahir di keluarga yang tidak membuat saya merasa kurang percaya diri.